Halo anak semua, kembali lagi bersama dengan Kak Kiel. Jadi, di video hari ini kita akan mempelajari materi baru nih anak-anak. Nah, sebelum itu kakak mau nanya dulu nih ke kalian. Siapa yang sebelum nonton video ini sudah sarapan dulu? Nah, kakak harapkan kalian semua sudah sarapan semua ya, supaya dapat fokus untuk mempelajari materi baru hari ini. Oke anak-anak? Bagus. Nah, jadi di awal video tadi itu kita telah melihat bahwa terdapat es batu yang dibiarkan lama-kelamaan tuh menjadi air. Nah, kenapa bisa gitu ya anak-anak ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari hal yang sangat menarik, yaitu mengenai perubahan wujud benda. Sekaligus membahas mengenai jenis-jenisnya, serta juga contohnya. Nah, jadi apa itu perubahan wujud benda? Nah, perubahan wujud benda adalah proses ketika benda berubah bentuk karena pengaruh suhu. Ya, biasanya itu karena suhu ya, suhu panas ataupun suhu dingin. Jadi berubah bentuk dari bentuk yang lama menjadi bentuk yang baru. Nah, terdapat 6 jenis perubahan wujud benda ya. Yang pertama itu adalah mencair. Yang kedua ada membeku. Yang ketiga menguap. Yang keempat ada mengembun. Kelima menyublim. Dan keenam terdapat mengkristal. Nah, yang pertama itu adalah mencair. Nah, mencair itu adalah perubahan dari benda padat menjadi cair. Nah, contohnya itu seperti video tadi ya, anak-anak ya, di mana terdapat es batu yang apabila didiamkan kelamaan akan berubah menjadi air biasa. Kenapa bisa begitu? Karena es batu tersebut memiliki suhu yang dingin, sedangkan luar ruangan itu memiliki suhu yang panas. Jadi, apabila es batu didiamkan di ruangan yang berbeda dengan suhunya sendiri, maka es batu itu akan menyesuaikan sendiri suhunya dengan kondisi di luar atau di dalam ruangan tersebut ya, sehingga es batu akan mencair karena suhu ruangan itu panas. Begitu ya anak-anak ya. Nah, yang kedua itu adalah membeku. Nah, kalau tadi itu mencair dari zat padat menjadi cair, kalau membeku itu adalah dari cair ke padat. Contohnya itu tadi es batu ya. Yang ketiga itu ada menguap. Nah, di mana menguap itu adalah perubahan dari cair menjadi gas. Contohnya itu kalau kalian sering melihat ibu kalian masak air. Pernah nggak kalian melihat ibu kalian masak air? Nah, iya bener banget. Contohnya itu adalah air yang mendidih. Jadi ketika airnya sudah mendidih, kan air itu panas ya anak-anak ya. Air yang sudah dimasak itu panas, sehingga karena panas tersebut, air itu akan menguap. Ya. Nah, yang keempat itu adalah mengembun. Nah, kalau tadi menguap itu adalah cair menjadi gas, kalau mengembun itu adalah gas menjadi cair. Misalnya, tetesan air di luar gelas dingin ya. Jadi kalau misalnya kalian beli es atau minuman-minuman yang dingin, pastilah kalian pernah melihat tetesan air di luar gelas dingin. Atau contoh lainnya itu hujan atau di puncak, pasti kalian melihat jendela itu ada embun ya. Embun atau suhunya lagi hujan, lagi dingin, pasti ada embun. Nah, embun ini terjadi karena uap air di udara berubah menjadi cair dan menyentuh permukaan yang dingin. Nah, yang kelima adalah menyublim. Nah, jadi menyublim itu adalah perubahan dari zat padat langsung gas. Contohnya adalah kapur barus yang habis di lemari. Kalian tahu nggak kapur barus itu apa? Nah, jadi kapur barus itu adalah suatu jenis benda di mana itu untuk mengawetkan atau mengharumkan suatu ruangan tertentu. Begitu. Nah, apabila didiamkan lama-kelamaan, kapur barus itu akan habis, tapi tidak ada sisanya. Kalau tadi es batu itu sisanya kan air. Nah, kalau kapur barus tidak ada sisa karena langsung dari zat padat dia langsung ke gas. Jadi ya udah hilang. Gitu. Karena partikel dalam kapur barus itu langsung terlepas ke udara tanpa melewati fase cair. Itu penjelasannya, anak-anak. Nah, yang terakhir itu adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan dari gas menjadi padat. Nah, kalau menyebutkan tadi dari padat ke gas ya, yaitu kapur barus. Kalau mengkristal itu adalah perubahan dari gas menjadi padat. Nah, contohnya itu pembentukan salju di awan ya, atau garam kristal di laut. Nah, sebagai contohnya itu kita pakai contoh air garam saja. Seperti yang kita tahu kan air laut itu asin ya. Nah, garam itu dihasilkan dari air laut. Kenapa bisa begitu? Karena di saat air laut menguap karena sinar matahari yang panas, air itu menguap tapi meninggalkan garam yang mengkristal. Jadi saat diperas udaranya, air itu meninggalkan sifat asinnya sendiri. Jadi garamnya tertinggal, namun air itu sudah menguap sendiri. Oke, gimana anak-anak semua? Kalian sudah paham atau belum mengenai materi perubahan wujud benda?
Nah, supaya kalian makin paham lagi, kita akan bermain kuis. Yaitu kuisnya akan bisa kalian akses di link deskripsi video di bawah ini. Atau sambil kakak akan jelasin kuisnya. Oke, langsung aja kita akan ke kuisnya. Let's go. Baik anak-anak, kuisnya sudah kakak buka dan kalian bisa akses kuisnya di deskripsi video di bawah ini ya. Namun kakak akan mewakili kalian semua untuk memainkan kuis ini karena kuis ini harus dilakukan sama di waktu yang sama ya anak-anak ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kakak aja yang mewakili kalian. Jadi kita akan saja mulai. Oke, let's go. Nah, di sini terdapat 2 pertanyaan pilihan ganda dan 3 pertanyaan benar atau salah ya, atau true or false ya anak-anak ya. Oke, jadi langsung aja kita akan mulai. Pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan mencair? Mencair itu adalah dari padat menjadi cair, ada nggak? Perubahan dari padat menjadi cair. Ya, yang ini ya. Perubahan dari padat menjadi cair. Harus diingat ya anak-anak ya. Mencair, padat ke cair. Di sini kakak jawab pertama. Yes. Ayo kita bisa jawab pertama lagi ya anak-anak. Kita harus cepet, lama-lama cepet. Air mendidih yang dibiarkan oleh ibu dan lama-kelamaan air tersebut berkurang. Disebut apakah perubahan itu tersebut? Ini adalah uap, yaitu adalah menguap. Nah, kita bisa lihat dari gambar ya. Menguap. Yes. Berhasil ya, kita benar ya anak-anak ya. Dan kita masih tetap bertahan di juara pertama. Langsung aja lanjut lagi. Di sini ada true or false. Mengkristal adalah perubahan wujud dari gas langsung menjadi padat. Benar ya, karena dia itu dari gas menjadi padat. Itu adalah mengkristal ya anak-anak ya. Kita harus hafal juga rumusnya. Oke, lanjut lagi. Kakak nggak mau kalah, kakak harus langsung ranking 1. Tetesan air di luar gelas berasal dari uap udara yang mengembun. Tetesan air. Ini mengembun. Ya bener. Ya, kalau tetesan air di luar gelas itu bisa ada embunnya. Berarti mengembun ya anak-anaknya, dan itu benar ya anak-anak. Satu pertanyaan lagi dan kakak masih di ranking pertama. Yes, kakak tidak terkalahkan anak-anak. Nah, kabel barus yang hilang disebabkan karena membeku. Ini mencurigai ya. Mencurigakan ya anak-anak ya. Enggak, bukan. Karena kabel barus itu menyublim ya anak-anak ya, bukan membeku. Dan kakak dapat 798 poin. Apakah kakak juara pertama? Juara ketiga oleh Robin, oke. Juara kedua Nancy. Dan juara pertama adalah Kakiel. Yeay, kita berhasil ya anak-anak ya. Oke ya. Gimana anak-anak? Seru nggak ya? Jadi untuk kuis ini semoga kalian bisa memahami lebih lanjut pada perubahan wujud zat apapun itu ya, mau dari padat ke cair, dari cair ke padat, gas ke padat, atau cair ke padat ya. Semoga kalian bisa paham dan lebih tahu lagi mengenai contoh-contoh dan jenis-jenisnya juga. Ya, baiklah semuanya. Video kita hari ini telah selesai dan pada hari ini kita telah mempelajari mengenai perubahan wujud benda zat, yaitu dari cair, gas, maupun juga padat. Ya, semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami materi kita kali ini. Dan terima kasih banyak buat kalian semua anak-anak yang tetap menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian bisa tambah semangat lagi untuk belajar dan semangat terus untuk belajar. Terima kasih teman-teman semua dan kita akan bertemu lagi di video kita selanjutnya. Dadah!